Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya Khalif dari Litisam, mahasiswa angkatan 2019 NPM 176, akan menjelaskan tentang tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Untuk yang pertama, ada 5 tahapan dalam fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, perencanaan produksi, yaitu proses untuk memproduksi produk pada suatu periode tertentu yang dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya, baik itu tenaga kerja, bahan baku, maupun peralatan lainnya. Yang kedua ada pengaturan rute produksi. Pengaturan rute produksi ini merupakan proses penentuan jalur pekerjaan dan urutan operasi. Tujuan utamanya untuk menentukan operasi yang paling efisien dan ekonomis. Jadi nyari yang operasi yang baik sama yang paling murah gitu. Yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Merupakan sebuah rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada rencana produksi. Rencana produksi ini perencanaan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, bahan-bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lain-lain. Dan yang kelima ada pemantauan stok. Di dalam tahapan ini, perusahaan manufaktur harus memastikan bahwa persediaan barang selalu aktual, update, dan tersedia. Hal ini karena perusahaan manufaktur bergantung pada jumlah persediaan yang ada di dalam gudang. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi dari manufaktur melalui aplikasi Odoo. Sebentar. Nah, di aplikasi Odoo ini kita bisa, yang pertama harus dilakukan, buka aplikasinya dulu di odoo.com. Setelah itu, registrasi. Kalau sudah punya akun, tinggal login. Nanti klik aplikasi yang ini, apps, terus kita akan memilih 4 aplikasi untuk proses ini. Yang pertama ada inventory atau persediaan, kedua ada purchase atau pembelian, yang ketiga ada accounting, dan yang keempat ada sales atau pembelian. Yang pertama kita akan masuk ke inventory terlebih dahulu. Di sini dalam inventory, di persediaan ada 3 tahap. Yang pertama receipt, yang kedua delivery order, dan yang ketiga return. Untuk yang pertama kita akan memasukkan ke produk dulu. Klik di produk sini tadi. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa produk. Untuk cara memasukkannya saya akan demonstrasikan. Klik create di sini. Nah, sebentar, agak lemot. Oke. Misalnya saya mau chicken stick gitu ya. Ini produknya apa? Terus di sini kita bisa milih can be sold atau can be purchased. Can be sold ini kalau produknya bisa dijual. Chicken stick-nya mau kita jual, jadi kita centang can be sold. Can be purchased ini kalau produknya kita bisa beli dari vendor. Karena chicken stick kita bikin sendiri, maka ini nggak perlu dicentang. Lalu di sini ada product type. Product type ada 3, consumable, service, sama storable product. Karena ini untuk dimakan, untuk dikonsumsi, kita pilih yang consumable. Kalau jasa pilih ini, kalau yang bisa di storage kayak bahan baku itu, pilih yang storable product. Kita pilih consumable. Lalu yang kita lakukan di sini adalah menentukan cost, berapa biaya yang diperlukan untuk chicken stick ini, kayak APP gitu. Misalnya di sini 35.000. Lalu kita, ini ada pajak, pajaknya menyesuaikan kebijakan. Di sini saya contohkan 10%. Sales price-nya kita ambil 45.000. Terus ada produk kategori. Produk kategori ini, nah untuk memasukkan kategori produknya, saya sudah bikin di sini, makanan. Internal reference, ini kayak kode yang digunakan untuk mencari gitu, misalnya di gudang atau di sistem pencarian yang biasanya di kasir-kasir. Misalnya barcode-nya nggak kebaca, biasanya pakai internal reference. Biasanya pakai singkatan, jadi ini saya singkat pakai CS, chicken stick. Setelah
semuanya terisi. Untuk sales, inventory, dan accounting nanti bisa mengikuti kebijakan perusahaan. Terus ini juga bisa dikasih foto. Nah, misalnya gini. Dar. Nah, ada fotonya. Jika kita sudah yakin dengan data-datanya, sudah benar, kita tinggal pencet save. Dan otomatis nanti produk chicken stick ini akan langsung masuk ke daftar produk-produk kita yang tadi. Sebentar, agak ada loading. Agak lemot. Oke, kayaknya sudah. Kita lihat di produk. Ya, chicken stick-nya sudah masuk. Lalu kita ke aplikasi yang kedua. Oh, tadi untuk barang-barang yang dibeli dari vendor, kita bisa belinya di sini, di purchase. Nah, ini saya sudah pernah beli sekali dari PT Palupi untuk barang-barang yang ada di vendor. Terus kita masuk ke selanjutnya, yaitu pembelian, sales. Nah, di sini saya sudah pernah ada beberapa transaksi sebelumnya. Lalu saya akan mencontohkan untuk melakukan pembelian bagaimana. Di sini kita klik create, lalu kita pilih customer-nya, misalnya Bang Pen. Kita klik create, terus kita expiration. Ini batas akhir pembayaran, sekarang tanggal 26. Kita pilih aja tanggal 27. Payment term ini tipe pembayarannya, kita bisa milih. Ada beberapa pilihan, kita pilih yang immediate aja, yang langsung bayar. Terus kita masukin produknya, si Bang Pen mau beli apa. Misalnya avocado milkshake. 2 gitu ya. 2. Terus lagi, chicken stick yang tadi. Chicken stick CS. Nah, akan langsung keluar. Chicken stick 1, mudah kita lihat harganya. Kalau sudah yakin semua, benar, tanggal ada, kita klik confirm. Habis itu kita tunggu dulu. Setelah kita confirm, kita kembali lagi ke menu inventory. Nah, nanti di sini ada satu transaksi yang harus diproses di delivery order. Punyanya tadi Bang Pen akan masuk ke sini secara otomatis. Kita tinggal klik di bantu proses. Terus kita klik punyanya Bang Pen. Di sini kita cek untuk tanggalnya, produknya apakah tersedia, produk sudah tersedia, barangnya berapa. Kita validate kalau sudah yakin. Nah, lalu kita klik apply di sini. Nah, setelah sudah di-apply, kita kembali lagi ke sales untuk ketika sudah di-apply itu berarti barangnya sudah diantarkan ke pelanggan. Kita buka lagi di sales, ke Bang Pen. Nah, ya sebentar, ada loading. Jika sudah di-apply kayak tadi, yang di inventory itu berarti barang sudah diberikan ke pelanggan. Dan nanti kita di sini akan mencetak faktur pembelian dari Bang Pen, serta melakukan proses pembayarannya di transaksi yang setelah ini. Nah, di sini kita bisa create invoice. Kita pencet create invoice. Ada 3 pilihan, ada regular invoice, down payment, sama down payment yang percentage, sama down payment yang fixed amount. Kita pilih yang regular invoice saja. Langsung create and view invoice. Bentar, masih loading. Nah, ini untuk draftnya. Invoice date-nya bisa diedit untuk tanggal berapa, tapi kalau langsung dikonfirm nanti ikutnya tanggal yang hari ini. Jadi langsung dikonfirm aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya diedit seperti ini, nah invoice-nya bisa ditentukan 26, terus kita confirm untuk invoice-nya, faktur pembeliannya Bang Ben.
Kita confirm dulu, sebentar tunggu loading. Lambat sekali ya. Setelah nanti ini dibuat invoice-nya, bisa melakukan pembayaran. Lalu habis itu kita akan ke menu aplikasi yang accounting untuk melihat laporan keuangan dan lain sebagainya. Bentar, masih loading. Oke. Nah, ketika sudah invoice-nya sudah tercetak, nanti ada tulisan di sini register payment untuk melakukan pembayaran. Kita bisa pencet. Kalau sudah ini sudah benar, dicek dulu. 12.000, 145. Terus kita register payment untuk transaksinya Bank Pen. Di sini kita bisa milih masuknya mau pakai cash atau mau lewat bank. Di sini saya contohkan lewat bank. Di sini ada data-datanya. Kita tinggal pencet create payment. Bentar. Nanti ada tanda hijau di sini harusnya. Karena masih loading. Nah, ketika sudah ada tanda in payment berwarna hijau di pojok sini, di bagian invoice-nya Bank Pen, berarti proses pembayaran sedang berlangsung. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang catatan keuangannya. Di menu accounting di sini, kita pencet. Loading lagi, oke. Nah, di sini kita bisa melihat laporan-laporan dari ada customer invoice, ada cash, ada bank. Minus, kenapa minus? Karena waktu kita beli ke vendor banyak, tapi transaksi yang berlangsung baru sedikit, jadi kayak belum balik modal gitu. Misalnya ini dari customer invoice, kita bisa pencet customer invoice. Nah, di sini ada beberapa transaksi. Ini ada transaksi yang masih juga nunggak, Alvin Susanto. Di sini juga ada laporannya, belum dibayar. Ada dua transaksi sebelumnya, Edit sama Jason, udah dibayar, dan tentunya Bang P tadi juga udah masuk. Kita kembali lagi ke accounting dashboard yang tadi. Vendor bills, ini untuk yang beli di vendor. Bahan-bahan yang kita beli, yang nggak bikin sendiri, akan masuk ke sini. Ini kemarin saya sempat beli. Lalu untuk, ini kita lihat accounting-nya. Untuk menu-menu accounting-nya ada banyak. Di sini kita bisa lihat sales. Duh. Untuk laporan nanti juga ada semua di sini. Diklik laporan sini, ada laba rugi, cash flow, segala macam, semuanya ada lengkap di Odoo. Kita tinggal klik, jurnalnya akan keluar, lalu nanti bisa di print langsung atau bisa langsung dibagikan via sosial media ataupun email lain sebagainya. Kita tunggu loadingnya dulu. Oke, ini balik ke yang awal tadi ya, yang laporan. Ini banknya minus karena belum balik modal. Saya lihatkan di ini profit and loss. Misalnya, nah ini udah ada, karena kita loss, minus ya, belum kembali modalnya. Misalnya lagi cash flow statement, ini juga langsung keluar. Dan ini bisa langsung di PDF-kan, atau bisa save, langsung di print. Bisa juga langsung dijadiin ke Excel. Untuk laporan semuanya lengkap di Odoo, tinggal pencet mau yang mana. Tadi juga di accounting ada laporan ini pembeliannya, pembelian, penjualan, di bank cash tadi, semuanya ada lengkap di Odoo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.